jemaat yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan dimanapun berada, yang di rumah atau mungkin ada di dalam perjalanan, mari kita satukan hati kita mau berdoa, kita mau terus serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi hari ini, karena anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh kerinduan hati kami Tuhan. Kami taruh seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus nama-Mu yang kami tinggikan pagi hari ini, nama-Mu yang kami agungkan Tuhan. Lewat doa pujian kami ya Bapa, biarlah Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami yang mendengarkan, bahkan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Biarlah lewat penyembahan kami Tuhan, kami akan mendengarkan Engkau berseru bagi kami Tuhan Yesus. Kami yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan, bahkan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa Tuhan Allah kita Allah yang bertahta. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan.
Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno juga Bung Hatta hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur
dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hati kami penuh dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh pujian kami Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersambahkan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Ya Tuhan, kami sadar Tuhan Yesus, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, biar musik saja, mari sembah Tuhan. Oh,
Kau hidupku, yes Tuhan, ini kami ya Bapa. Kau ciptakanku Tuhan, amin. Ku tahu hidupku, haleluya. Di matamu segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku bersama Holy, holy are you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our souls shall rise to thee. Holy, 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 oh, merciful, merciful and mighty God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci Engkau Tuhan Yesus. Suci, 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 Tuhan mulia. Di Kau kami puji Tuhan. Puji di pagi yang
Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beribadah, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan hati, jiwa dan roh. Biarlah firman itu sendiri memerdekakan kita. Firman itu sendiri menguatkan kita. Firman itu sendiri yang memberikan kita jalan keluar. Siapkan hatimu, mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Engkau antarkan kami sampai hari ini dengan kesehatan, perlindungan, campur tangan dan pemeliharaan yang sedemikian luar biasa tetap kami dapatkan. Sekalipun situasi di luar sana menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan membuat kami terkadang tidak berani melangkah. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna turun atas kami. Izinkan kami beribadah, izinkan kami duduk diam di bawah kaki salib-Mu, izinkan kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan kami mau memberi yang terbaik, bukan hanya hati kami, tapi kami sediakan iman kami, hanya berharap kepada Tuhan. Kami tahu Engkau peduli atas kami, Engkau mengerti pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami, bahkan tidak akan Engkau pernah biarkan air mata kami jatuh dengan sia-sia, tetapi akan Engkau tampung, dan suatu saat yang tepat seturut dengan kehendak-Mu, kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban doa. Bapa, berbicara, sampaikan isi hati-Mu. Karena oleh firman-Mu kami imani yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pelajari Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bisa disimpulkan firman Tuhan hanya dengan 3 suku kata, yaitu Allah peduli kita. Saya ulangi sekali lagi, Allah peduli kita. Sejak zaman perbudakan, Allah begitu luar biasa peduli atas umatnya. Zaman penganiayaan, Allah peduli atas kita. Bahkan ketika Yesus terangkat ke surga, Dia pun peduli dengan mengirimkan Roh-Nya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya perkara-perkara daging Tuhan peduli atas kita. Bukan hanya perkara-perkara yang sifatnya jasmani, berkat, kelimpahan, mukjizat, tidak berhenti sampai di sini. Tetapi Allah peduli atas hidup yang kekal, atas keselamatan kita, atas penyediaan tempat tinggal kita nantinya. Allah pun peduli terhadap kita. Saudara bisa bayangkan, ketika ada orang peduli sama kita saja, kita berterima kasih luar biasa. Apalagi yang peduli adalah Allah yang hidup.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dan saya percaya ketika Allah peduli, segala sesuatunya ada dalam kontrol Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah coba lihat kanan kirimu. Mungkin duduk dengan suami, istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan cucu mungkin. Bilang dengan tegas, Allah peduli. Allah mengerti. Allah tahu pergumulan kita. Allah tahu masalah kita. Allah tahu apa yang kita doakan. Dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca perenungan firman Tuhan, saya dorong saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang peduli kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat waktu masih kurang lebih kelas 3 SD. Mama yang single parents harus menghidupi saya dan kakak adik. Tetapi yang luar biasa, mama saya peduli sekali dengan anak-anaknya. Untuk menyambung hidup, saya tidak malu bersaksi bahwa mama harus melakukan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di beberapa rumah untuk menghidupi anak-anaknya. Dan puji Tuhan, kami semua tumbuh dewasa dan dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika saya mengingat kisah ini, seperti air mata tidak bisa terbendung. Manusia saja yang jahat peduli kepada anak-anaknya, apalagi Tuhan yang luar biasa. Kepedulian yang bagaimana yang Tuhan berikan atas kita? Perhatian yang bagaimana yang Tuhan berikan atas kita, sehingga kita aman, kita nyaman, kita percaya, kita ada dalam genggaman Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu meragukan lagi tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yuk kita baca beberapa firman Tuhan, dan saya berdoa firman ini akan menguatkan kita, firman ini akan meneguhkan kita, dan firman ini menyingkapkan rahasia ilahi, supaya ketika saudara habis ibadah, saudara meyakini dan menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang ada, yang ajaib, yang menolong, bahkan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Yang setuju katakan amin. Saya mencatat saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah peduli kepada kita, yaitu Allah yang memperhatikan kita dikala ada satu kebutuhan dan pergumulan yang kita hadapi. Dengan kata lain, dalam pergumulanmu ada Tuhan. Dalam doa-doa yang engkau naikkan karena kebutuhanmu, ada Tuhan juga di dalamnya. Saya bacakan Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan jabarkan dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau ayat ini kita tarik benang merah, ternyata Allah itu peduli atas kebutuhan jasmani kita. Allah itu peduli dengan hal-hal yang sifatnya kebutuhan daging kita. Jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian, bahkan sandang, papan, pangan sekalipun. Tuhan tahu itu kebutuhan saudara. Tuhan tahu itu adalah yang kita doakan dan kita gumulkan. Terlebih di situasi pandemi seperti ini, berita sukacitanya adalah Tuhan peduli. Tuhan mengerti. Tuhan mau memberikan jalan keluar. Karena semua orang mencari ini, Tuhan berikan kepastian. Sebab itu janganlah kamu khawatir.
Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Orang yang berjalan dengan Tuhan tidak mungkin dibiarkan yatim piatu. Orang yang berjalan dengan Tuhan tidak mungkin menjadi pengembara seorang diri. Oleh sebab itu, di situasi yang seperti ini, terlebih dalam pandemi yang sepertinya belum surut, saya mengajak saudara, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu, bangkitkan gairahmu dalam Tuhan. Bahwa Dia yang berfirman, Dia yang menyuruh kita supaya tidak khawatir, adalah Allah yang sanggup menggenapi janjinya, adalah Allah yang sanggup memberikan jawaban demi jawaban, Allah yang ada di mana anak-anaknya yang mencari Dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jangan hanya gara-gara himpitan, kebutuhan pakaian, sandang, dan pangan, kita mengalami keputusasaan, kita mengalami keraguan. Kalau saudara baca dalam Yakobus 1 ayat 6, orang yang khawatir, orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang mendua hati, Alkitab berkata apa? Jangan mengira mendapatkan sesuatu yang datang daripada Tuhan. Artinya, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus Allah kita, semua keraguan harus kita gantikan dengan kepastian iman. Yang setuju dengan saya katakan amin. Allah peduli kebutuhan jasmani. Bahkan berikutnya berkata demikian. Yuk kita buka dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini penghiburan yang luar biasa. Ayat ini adalah jawaban pergumulan atas kesedihan manusia. Saudara kalau baca satu pasal tahu ceritanya Lazarus yang saudara daripada Marta dan Maria telah mati, dan seolah-olah Yesus terlambat datang ke Betania. Saya mau katakan suruh dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Allah peduli kepada kita? Karena Allah tahu pergumulan saudara, dan Allah tahu kesusahan saudara. Bahkan di dalam duka pun, di dalam kesusahan pun, dalam penderitaan pun, dalam kematian pun, Allah itu hadir. Ketika saya ada penghiburan di rumah duka, ketika saya dipanggil untuk melayani dalam kematian, saya selalu berkata demikian: manusia menghibur itu terbatas. Penghiburan manusia itu ada batasnya, tapi penghiburan Tuhan itu mengandung pengharapan. Penghiburan Tuhan itu mengandung jaminan. Kepedulian Tuhan itu membuat kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Betul? Dalam kematian yang takut akan Tuhan ada hidup yang kekal. Dalam kematian mengikut akan Tuhan adalah berharga. Saudara lihat sekarang berita-berita yang luar biasa, kematian karena COVID di negeri ini di atas 200, bahkan ada yang sampai waiting list untuk dimakamkan. Daging mungkin menakutkan, tapi kematian menurut kekristenan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi adalah awal daripada hidup yang sesungguhnya, sebab Allah pun peduli atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Kenapa saudaraku Allah begitu peduli terhadap kematian? Karena semua orang akan mengalami, semua orang akan menghadapi. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli sehebat apapun kita, tidak peduli seberapa kaya pun kita. Dengar baik, waktunya akan tiba. Tapi sekali lagi, Allah peduli, Allah menghibur, Allah berikan jawaban, bahkan Allah memberikan kepastian. Yang setuju katakan amin.
Saya ingat sekali ketika kisahnya Daud. Ketika Daud diizinkan ada di padang gurun Yehuda, padahal Daud sudah diurapi secara de facto menjadi pengganti daripada Saul. Daud ada di padang gurun, tapi Daud tahu persis sekalipun di padang gurun tidak ada manusia yang ditemui, sekalipun tidak ada orang yang menyapa dia, sekalipun manusia tidak ada yang peduli dengan Daud. Daud berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, hatiku kering dan tandus seperti tanah yang kering tiada berair." Karena Daud tahu persis dalam situasi apapun Tuhan ada. Dalam keadaan apapun juga Tuhan ada. Dan Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Poin yang kedua. Saya sampaikan buat saudara. Yang pertama tadi adalah Allah memperhatikan dikala kita dalam suatu kebutuhan dan pergumulan. Nah, poin yang kedua saudaraku, bila mana kepedulian Tuhan, yaitu Allah peduli dan memperhatikan ketika kita menghadapi badai. Amin. Suatu ketika saya diizinkan melayani dan saya kasih tema siap menghadapi badai. Masa iya sih Pak? Oh iya, tapi bukan dengan kekuatan kita. Bersama dengan Tuhan kita tidak bisa menolak badai. Tetapi kalau badai diizinkan itu terjadi atas hidup kita, atas rumah tangga kita, atas pekerjaan kita, atas bisnis usaha kita, percayalah Tuhan yang ada bersama kita. Amin. Mari kita baca dengan sukacita Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini penting kita simak karena ayat ini sesungguhnya unik, atau kisah ini unik, yang mengajak murid-murid untuk pergi ke seberang adalah Yesus sendiri. Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang, "Pak, harusnya kalau di perahu itu ada Yesus. Yesus kan tahu kalau ada badai. Kenapa nggak diredakan sebelumnya? Kalau memang Yesus yang mengajak, harusnya semuanya kan berjalan dengan lancar." Itu kan mau kita. Itu kan agenda kita. Kalau boleh semuanya berjalan dengan baik, semua pergumulan kita tolak, kita tengking dalam nama Yesus. Pak, Bu, kalau badai diizinkan, kalau masalah diizinkan, kalau pergumulan diizinkan, percayalah Tuhan tidak tinggal diam atas kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid-muridnya berkata demikian, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Siapa yang bicara ini, saudaraku? Murid-murid Yesus sendiri. Siapa murid-murid Yesus? Bukankah murid-murid yang melihat mukjizat air menjadi anggur? Bukankah murid-murid yang melihat orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat? Bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan. Kenapa ketika ada badai, kenapa ada guncangan, ketika ada angin sakal, sementara Yesus tidur di buritan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berkata, mungkin tidak satu orang, beberapa orang berkata, "Guru, kita akan binasa." Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan, bukankah murid-murid ini sedang berlayar dengan Yesus? Bukankah murid-murid ini sedang ada dalam satu perahu dengan Yesus?
Tapi yang luar biasa, Yesus pun peduli. Dia tidak menyalahkan dulu murid-muridnya, tetapi dia terbangun dan menghardik daripada badai itu. Diam dan tenanglah. Baru Yesus berkata, kenapa kalian ini, hai kamu yang ragu dan kurang percaya? Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Anda ada dalam badai rumah tangga, badai keuangan, ingat Anda berjalan dengan Tuhan. Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya mau tegaskan dengan tegas, setegas-tegasnya, bahwa Tuhan peduli dengan pergumulan saudara. Tuhan peduli dengan keuangan saudara. Tuhan peduli dengan keluarga saudara. Tuhan peduli dengan kesehatan kita. Tuhan peduli dengan masa depan anak-anak kita. Dan Tuhan peduli apa yang Ia rancangkan buat kita semuanya. Sekali lagi, yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, ini penting saudaraku. Ketika saya persiapkan firman ini, saya begitu memberikan satu bayangan atas pemikiran saya. Luar biasanya Tuhan itu. Hal yang sekecil apapun diperhatikan. Tapi yang jadi masalah adalah terkadang kita tidak sadar bahwa kita disertai oleh Tuhan. Terkadang banyak orang, saudaraku, berjalan ketika punya masalah, yang dipakai hanya knowledge-nya, pengalamannya, kehebatannya. Dengar baik, Allah yang kau sembah ada dalam hidupmu, Allah yang kau tinggikan ada dalam pergumulanmu, Allah yang engkau agung-agungkan adalah Allah yang Yehova Shalom, Allah yang Immanuel, Allah yang ada beserta dengan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan saudara pembacaan ayat ini, angin ribut yang melanda murid-muridnya pun diredakan. Kita pun yang sampai hari ini mengalami masalah dan pergumulan, angin ribut tentang kesehatan kah, tentang pergumulan kah, tentang keuangan kah, saya mau katakan Allah peduli, Allah mengerti, dan Allah sanggup meredakan, bahkan membuat tenang badai yang saudara hadapi. Yang setuju katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau kita mengerti hal ini, tidak ada alasan buat kita hands up. Tidak ada alasan buat kita putus asa. Dan tidak ada alasan buat kita mundur. Amin. Sama dengan pandemi yang sedang terjadi. Sama dengan COVID, sekalipun ada varian-varian baru yang sedang melanda. Dengan iman saya mau katakan, badai COVID ini pun Tuhan sanggup redakan dan Tuhan sanggup tenangkan. Dengan iman kita katakan pasti berlalu. Haleluya. Mari kita baca ayat selanjutnya. Kita lihat saudaraku 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Haleluya. Ayat yang luar biasa yang boleh saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tawarkan diri untuk menanggung kekhawatiran saudara. Tuhan membuka tangannya buat pergumulanmu. Tuhan dengan begitu sukacita rela merelakan dirinya untuk membawa saudara masuk dalam dimensi kemenangan. Dengan kata lain, jangan simpan sendiri kekhawatiranmu, jangan simpan sendiri ketakutanmu. Ada Allah. Ingat Matius 7 ayat 7 sampai dengan 9. Barang siapa mencari akan mendapatkannya. Barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakannya. Masalahnya sekarang, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kekhawatiran yang luar biasa, saudara menyerahkan segala sesuatunya kepada siapa? Saudara bawa itu kepada siapa barang ini? Saudara bawa kekhawatiran dan keraguan itu kepada siapa? Sekali lagi, Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiran.
kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang menolong saudara bukan manusia. Yang menolong saudara bukan orang yang selama ini memberikan supply sesuatu buat saudara, tetapi yang menolong kita adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amen. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperhatikan di kala angin masalah itu menerpa kita. Glory Jesus. Poin yang ketiga. Ini poin yang terakhir. Saudaraku, mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Luar biasa firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara pastinya bangga dengan ayat ini. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena kasih Tuhan tidak hanya dibatasi ketika kita masih hidup, ketika kita hanya dalam posisi puncak dan diberkati, tapi dalam segala perkara kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah tidak pernah surut, kasih Allah tidak terukur betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan itu terjadi atas saudara dan saya. Penindasan tidak akan memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kenapa? Karena Dia peduli atas kita. Kesesakan, himpitan, cemoohan atas kita dari orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan kita, Tuhan tetap punya kasih yang tidak luntur. Bahkan penganiayaan atau kelaparan, sekalipun ketelanjangan dan bahaya atau pedang, kasih Allah tetap ada dalam hidup kita. Amin. Ayat 36 berkata demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut, saya ulangi sekali lagi, baik maut. Jadi kematian tidak pernah menakutkan, karena kematian pun Tuhan peduli atas kita. Amin. Dalam Wahyu pasal yang ke-14 jelas berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sungguh kata Roh. Haleluya. Saya lanjutkan ayatnya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah peduli, Allah mengerti, Allah ada, Allah memberikan jaminan, Allah memberikan pengharapan. Bahkan tadi dalam pembacaan dalam kitab Roma dikatakan apa? Baik maut maupun hidup. Bahkan malaikat-malaikat sekalipun, kuasa yang pernah ada, bahkan yang akan ada, tidak akan pernah bisa memisahkan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dahsyatnya Allah kita, luar biasanya Tuhan kita.
Bahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tak terselami senantiasa diberikan buat kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Mari kita aminkan firman ini, kita pakai sebagai pedoman atas hidup kita, bahwasanya dalam posisi pandemi sesulit seperti ini, kita pun tetap dipelihara Tuhan, kita pun dipedulikan oleh Tuhan, kita pun tetap ada dalam campur tangan Tuhan. Tuhan garanti kita, Tuhan berikan pengharapan yang tidak pernah luntur atas hidup kita. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak ingin berpisah dengan kita karena Allah peduli dengan kita. Kalau hal-hal yang sifatnya kehidupan kekal Tuhan berikan atas kita, kalau hal-hal yang bersifat kehidupan yang abadi Dia siapkan buat kita, apalagi hal-hal yang sifatnya duniawi. Berkat, pemulihan, campur tangan, bisnis yang dikembalikan tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Kalau Allah sendiri dalam Yesus Kristus menjamin tidak akan pernah meninggalkan kita, alasan apa kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Kalau Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang peduli sampai kapanpun, alasan apa kita kendor di dalam Tuhan? Alasan apa kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Mari dalam ibadah online yang luar biasa ini, saya ajak saudara, bangkitkan gairahmu dalam Tuhan, bangkitkan sukacitamu dalam Tuhan. Jangan lelah berdoa, jangan lelah berharap kepada Tuhan, dan jangan lelah saudara membawa persembahan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya berdoa firman yang boleh disampaikan minggu ini, saudara aminkan, saudara lakukan, dan percaya Allah itu peduli, Allah itu mengerti, dan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita aminkan firman itu, dan firman itu akan memerdekakan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat paparan firman. Terima kasih buat kepedulianmu. Tidak hanya ketika kebutuhan jasmani kami yang Engkau pedulikan, tetapi kebutuhan rohani kami pun Engkau pedulikan. Bahkan penyediaan hidup yang kekal pun Engkau peduli dan Engkau persiapkan. Materaikan firman-Mu atas kami. Lawat jemaat-Mu satu persatu tanpa terkecuali. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan. Bahkan di musim pandemi seperti sekarang ini, kami tetap kokoh kuat berdiri, bukan karena kekuatan kami, karena Tuhan yang peduli atas kami. Terima kasih. Segala pujian, hormat, ucapan syukur, dan persembahan terbaik kami berikan kepadamu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Allah yang peduli, Allah yang mengerti atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab
terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya telah terima kita ucapkan amin. Puji Tuhan.